Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Izin saya menyampaikan rekaman untuk pertemuan hari ini dengan tema outsourcing logistik, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui tentang outsourcing logistik ini ya, karena dalam beberapa prakteknya mungkin Bapak dan Ibu telah melakukan dan melaksanakan dan mungkin sudah sangat mengetahui tentang ini. Nah, saya mulai dari definisi ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan outsourcing ini. Nah, outsourcing logistik ini pada prakteknya adalah kegiatan menyerahkan sebagian atau seluruh fungsi logistiknya kepada pihak ketiga. Jadi di sini fungsi logistiknya itu diisi oleh pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus tentunya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahui contoh bagaimana eh, fungsi logistik ini dipindahkan pihak ketiga. Karena sekarang Bapak dan Ibu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memang fokus di dalam bisnisnya, maka mereka sekarang memindahkan bisnis logistiknya ke bisnis yang lebih fokus. Jadi mereka fokus di dalam core bisnisnya, kemudian untuk sisi lain seperti logistik ini diserahkan ke pihak ketiga. Nah, tujuannya adalah memang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mudah-mudahan gitu ya Bapak dan Ibu, karena logikanya harusnya bisa mengurangi biaya, kemudian memungkinkan perusahaan fokus pada kompetensi intinya. Nah, di Indonesia salah satunya memang sudah diatur di Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini kalau di Kementerian Perhubungan, Bapak Ibu, bahwa rancangan sistem logistik ini meliputi peraturan dalam multimoda, sistem instansi penyelenggara outsourcing, yang menunjukkan bahwa outsourcing bidang logistik ini kerangka aturannya khusus di moda transportasi sudah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan, gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di dalam eh, prakteknya, outsourcing ini dikenal dengan nama party logistik gitu ya, party logistik atau em, partner dalam melakukan kegiatan logistiknya, atau mereka menyebutnya mungkin Bapak dan Ibu kenal dengan one party, two party, three party, sampai sekarang ada five party gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah sistem pengelolaan logistik berdasarkan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab penyedia jasa. Nah, klasifikasinya seperti yang tadi dicontohkan ada 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, sampai 5PL. Nah, semakin tinggi angkanya, maka semakin kompleks dan perannya juga semakin tinggi di dalam pelaksanaannya. Jadi, kalau sudah dipindahkan ke berpihakannya atau di outsourcing-kan Bapak dan Ibu, maka kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan oleh prinsipalnya sekarang dipindahkan ke pihak ketiga. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah eh, gambaran umum gitu ya dari 1PL gitu ya dan 5PL. Ini saya ambilkan dari websitenya Deepray. Jadi contohnya Bapak dan Ibu, 1PL itu contohnya seorang petani yang mengirimkan langsung ke toko-toko untuk dijual. Jadi contohnya seorang petani yang memiliki ladang pertanian dan buah-buahan, mereka mengirimkan langsung ke toko, ya mereka menyebutnya ini 1PL. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau 2PL, jadi buah-buahan yang sudah ada, kemudian dibantu oleh kurir gitu Bapak dan Ibu ya. Berarti di sini ada dua pihak. Yang pertama pihaknya adalah petani sendiri, ada kurir, kemudian dikirimkan ke tokonya gitu ya. Nah, ini disebutnya 2PL Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan petani yang mengirimkan, tapi ada partner yaitu courier service atau courier delivery-nya. Kemudian kalau kita melihat menjadi 3PL, nah ini adalah sebuah perusahaan logistik yang memang petaninya masih sama. Kemudian dia menyiapkan gudang, Bapak dan Ibu ya. Gudang untuk penyimpanan sementara, kemudian ada gudang untuk packing,
kemudian dia mengirimkan baik dengan darat, laut, udara, baru masuk ke tokonya. Jadi kalau ada di kegiatan-kegiatan yang lebih luas, Bapak dan Ibu, dan melibatkan, jumlah fasilitas atau resource yang banyak, yang lebih dari 2, maka ini masuknya 3PL. Nah, kemudian ada 4PL, Bapak dan Ibu ya. 4PL ini, eee, perusahaan yang juga dibuat pihak ketiga, tapi mereka secara strategik juga memikirkan bagaimana distribusi mengenai barangnya, gitu ya. Untuk sampai ke toko-tokonya. Jadi ini termasuk perencanaan, mengimplementasikan bagaimana mendapatkan pasar, terus mengatur jumlah pengiriman barang gitu Bapak dan Ibu ya. Sudah ada perencanaan di sana, maka, disebutnya sebagai 4PL karena di sana ada proses konsultasi bagaimana untuk membuat lebih efisien, efektif untuk sampai ke tokonya. Jadi tokonya ini, diprediksi juga oleh 4PL. Nah, kemudian ada, perusahaan logistik yang memang dia berfungsi sebagai 4PL. Nah, meskipun di, 4PL sudah ada teknologi Bapak dan Ibu, namun di 5PL itu lebih advance lagi, biasanya sudah berbasiskan kerjasama dengan pihak ketiga yang memungkinkan ada efisiensi dan efektivitas bagaimana proses, kegiatan untuk penyelenggaraan perpindahan barangnya itu lebih luas dan, bahkan Bapak dan Ibu ya, dalam kasus saat ini, di era e-commerce, eee, 4PL menyediakan jasa untuk pelayanan, toko atau toko online ya dalam hal ini yang lebih banyak Bapak dan Ibu. Sehingga, supplier itu merasa terbantu karena juga pasarnya kelola oleh, party logistik ini. Nah, sehingga Bapak dan Ibu mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah bisa membedakan dari 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, sampai, 5PL terkait dengan outsourcing ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu posisinya sekarang misalkan di PT Pos ataupun di perusahaan lain Bapak dan Ibu, jadi, tinggal mengidentifikasi apa keterlibatannya, masuk ke 3PL atau 4PL atau 5PL. Jadi yang sulit membedakan memang di 4PL sama 5PL karena sama-sama konsultasi, namun sekarang penekanannya sudah ditekankan bahwa yang 5PL itu lebih ditekankan di penggunaan teknologi yang lebih banyak. Nah, secara kontekstual Bapak dan Ibu, jadi outsourcing logistik yang digunakan oleh, eee, perusahaan-perusahaan baik manufaktur maupun yang lainnya, ini biasanya mereka menggunakan, dari mulai 1PL sampai 5PL ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini, eee, terkait dengan di 1PL sampai 5PL, saya akan mencoba membuat, perbedaan atau memposisikan dari masing-masing party ini, apa yang membedakan secara presisi gitu ya, dari sisi definisi, rules, kemudian kotor operasional, kepemilikan aset, teknologi, dan lain-lain. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Dari sisi definisi, bahwa tripartit ini menyediakan layanan logistik yang mengelola aktivitas operasional seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi. Kalau for party, itu sudah bertindak sebagai integrator, jadi mengelola untuk seluruh, rantai pasokannya. Nah, kalau di PPL, ini adalah sudah menjadi model yang berbasiskan teknologi. Integrasinya sudah digital, otomatisasi, kemudian menggunakan big data sebagai panduan untuk marketing, Bapak dan Ibu ya. Kemudian mengelola biasanya pasokan rantai global. Jadi dari lingkupnya sudah kelihatan bahwa yang 5PL ini, sudah sangat lebih luas, Bapak dan Ibu ya. Nah, peran utamanya kalau yang 3PL di sini menyediakan layanan logistik tertentu, jadi misalkan hanya transport saja, pergudangan gitu ya, Bapak dan Ibu.
Tapi kalau yang 3PL ini, yang 4PL itu sudah mengelola berbagai tipe 3PL, kemudian mengoptimalkan dan dia memperhitungkan rantai pasokannya. Kalau yang 5PL memang tambahan tadi ada ukuran tambahan dengan penggunaan dari digital secara global. Jadi digitalnya itu bisa berbentuk IT, blockchain, AI, big data, dan lain-lain. Kemudian dari sisi kontrol operasional, Bapak dan Ibu, ini mengontrol aspek logistik tertentu, meskipun tidak keseluruhan rantai pasokannya, tapi 3PL ini biasanya melakukan konsolidasi untuk rantai pasokan, tapi tertentu gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak menyeluruh. Nah, ini berbeda dengan 4PL. Dia bertindak sebagai 3PL juga bertindak sebagai integrator untuk konsultan strategis dalam penyedia jasa logistik. Kemudian 5PL memang tambahannya kontrolnya sudah integrasi melalui digital dan otomatisasi. Yang berikutnya dari aset. Nah, biasanya kalau 3PL memiliki aset sendiri, kalau 4PL biasanya tidak memiliki aset sendiri, tapi mengelola berbagai layanan, tapi ada juga sih yang sudah punya sebagai basis untuk mengelolanya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian tidak memiliki aset fisik untuk yang 4PL, tapi menggunakan teknologi karena besarannya di sana. Ini sejalan dengan aspek teknologi, tentu saja yang 5PL ini sudah mengedepankan untuk penggunaan teknologi dan IT yang lebih advance. Nah, kalau di 4PL ini mungkin penggunaannya masih spasial, hanya big data saja, hanya AI saja gitu ya, belum secara menyeluruh. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, dari aspek nilai tambah, kalau yang 3PL ini fokusnya pada efisiensi operasional, kalau 4PL pada strategi optimasi rantai pasokan, kalau 5PL ini pada efisiensi berbasis teknologi. Nah, tentu saja efisiensi berbasis teknologi ini memang investasinya tinggi, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya langsung ke contoh, Bapak dan Ibu, sebagai contoh. Kalau misalkan three party ini contohnya DHL, FedEx, JNE. Kalau yang four party itu ada UPS, ada Qnagel, kemudian ada Accenture Logistics. Dan yang 5PL ini Amazon Logistics, Alibaba, contohnya Flexport, Uber Freight ya Bapak dan Ibu. Tapi kecenderungannya yang 5PL selalu melibatkan kegiatan-kegiatan yang memang ada di 3PL maupun 4PL. Nah, terkait dengan klien, bahwa klien yang ada gitu biasanya dibatasi atau tergantung dari konteks kebutuhannya. Kalau yang transaksional biasanya ya menggunakan yang 3PL. Kalau yang lebih strategik mereka menyebutkannya 4PL, walaupun 4PL ini kan agak semu karena dia menggunakan 3PL sebetulnya. Hanya lebih bersifat strategis, jadi dibuatkan lebih terkonsolidasi. Kalau yang 5PL, mereka banyak menyebutkannya 4PL juga. Hanya kalau sudah ada terdigitalisasi gitu ya, kontrol dengan sistem yang lebih kompleks, maka itu sudah ada 4PL. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan pada hari ini terkait dengan outsourcing logistik. Mudah-mudahan dengan materi ini Bapak dan Ibu punya gambaran lengkap sekarang terkait dengan 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, sama 5PL. Jadi apa bedanya dan bagaimana konteks dalam pelaksanaan di lapangannya. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui chat atau melalui grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.